Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vera Putri Sakita dan Klerna Aulia Rizky akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai manajemen audit. Yang pertama yaitu pengertian manajemen audit. Manajemen audit disebut juga audit operasional, audit fungsional, audit sistem adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Yang selanjutnya adalah tujuan dari audit manajemen. Yang pertama, menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Yang kedua, menilai apakah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan telah digunakan secara efektif dan ekonomis. Yang ketiga, menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh top manajemen. Yang keempat, dapat memberikan rekomendasi kepada top manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu jenis operational audit. Menurut Arens ada 3 jenis operational audit, yaitu yang pertama fungsional. Fungsional berhubungan dengan satu atau lebih fungsi-fungsi dalam suatu organisasi, misalnya tentang efisiensi dan efektivitas dari fungsi pengajian dari suatu divisi atau perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu organisasional. Organisasional audit menekankan pada seberapa efisiensi dan efektivitas masing-masing fungsi dalam organisasi berinteraksi. Rencana organisasi dan metode untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan sangat penting dalam organisasional audit. Yang ketiga yaitu special statement, yaitu timbul atas permintaan manajemen, misalnya untuk memeriksa penyebab tidak efektivitasnya suatu sistem IT, menginvestigasi kemungkinan fraud di suatu divisi, dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi. Yang selanjutnya yaitu perbandingan antara manajemen audit dan financial audit. Manajemen audit bisa dilakukan oleh internal auditor atau manajemen konsultan. Selain itu, di Indonesia, manajemen audit juga bisa dilakukan oleh BPKP dan BPK. Sedangkan financial audit harus dipimpin oleh seorang registered akuntan dari suatu kantor akuntan publik. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pada manajemen audit, pada akhir pemeriksaannya, auditor memberikan laporan kepada manajemen berupa temuan-temuan audit mengenai efektivitas sistem manajemen, apakah kegiatan operasi perusahaan sudah dijalankan secara efisiensi, ekonomis, dan efektif, beserta saran-saran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan selama pelaksanaan manajemen audit. Sedangkan dalam financial audit, pada akhir pemeriksaannya, auditor harus memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan yang telah disusun manajemen. Selain itu, memberikan manajemen letter yang memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dan saran-saran perbaikannya. Perbedaan yang ketiga yaitu dalam manajemen audit biasanya dilakukan jika manajemen merasakan adanya kebutuhan. Misalnya, jika laba terus menurun, biaya terus meningkat, terasa banyak terjadi pemborosan dan kecurangan, tujuan perusahaan yang sudah ditentukan tidak tercapai. Sedangkan dalam financial audit dilakukan secara rutin atau setiap tahun. Perbedaan selanjutnya, dalam manajemen audit, Ikatan Akuntan Indonesia belum menyusun standar pemeriksaan untuk manajemen audit. Namun BPKP dan BPK sudah memiliki pedoman manajemen audit. Sedangkan dalam financial audit, pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Perbedaan yang terakhir dalam manajemen audit, kriteria dalam suatu manajemen audit bisa berupa kebijakan yang ditentukan manajemen, peraturan pemerintahan, peraturan asosiasi, dan lain-lain. Sedangkan dalam financial audit, kriteria dalam financial audit sudah jelas yaitu ETAP, PSAK, dan IFRS. Yang selanjutnya yaitu tahapan dalam pelaksanaan manajemen audit. Menurut Arens 2014 ada 3 tahapan dalam manajemen audit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama planning, yang kedua evidence accumulation and evaluation, dan yang ketiga ada reporting and follow up. Yang selanjutnya yaitu tahapan dalam manajemen audit menurut Leo Harvard 1979 terdiri atas yang pertama survei pendahuluan. Tujuan dari survei pendahuluan adalah untuk mendapatkan informasi umum dan latar belakang
dalam waktu yang relatif singkat mengenai semua aspek dari organisasi, kegiatan, program, atau sistem yang dipertimbangkan untuk diperiksa agar dapat diperoleh pengetahuan atau gambaran yang memadai mengenai objek pemeriksaan. Yang kedua yaitu penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Tujuan dari penelaahan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen adalah yang pertama untuk mendapatkan bukti-bukti mengenai ketiga elemen dari tentatif audit objektif dengan melakukan pengetesan terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dari perusahaan adalah kompetensi jika audit diperluas ke dalam examination. Istilah sistem pengendalian manajemen yang digunakan mencakup keseluruhan sistem dan dari organisasi, termasuk perencanaan kegiatan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan dan praktik-praktik yang dijalankan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan perusahaan. Sistem pengendalian manajemen mencakup seluruh kegiatan-kegiatan manajemen yang menyangkut akuntansi maupun tidak, akuntansi manajemen di dalam maupun di luar perusahaan. Tahapan yang ketiga yaitu pengujian terinci. Dalam tahapan ini, auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kompeten, material, dan relevan untuk dapat menentukan tindakan-tindakan apa yang dilakukan manajemen dan pegawai perusahaan yang merupakan penyimpangan-penyimpangan terhadap kriteria dalam firm audit objektif, dan bagaimana efek dari penyimpangan-penyimpangan tersebut dan besar kecilnya efek tersebut yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tahapan yang keempat yaitu pengembangan laporan. Temuan audit harus dilengkapi dengan kesimpulan dan saran harus direview oleh audit manager sebelum didiskusikan dengan auditi. Yang selanjutnya yaitu audit objektif dalam manajemen audit. Audit objektif dalam manajemen audit mencakup 3 kriteria, yaitu ada kriteria, kauses, dan efek. Yang pertama yaitu kriteria. Kriteria adalah standar yang harus dipatuhi oleh setiap bagian dalam perusahaan. Standar bisa berupa kebijakan yang telah ditetapkan manajemen, kebijakan perusahaan sejenis, atau kebijakan industri dan peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu kauses, tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen atau pegawai perusahaan, termasuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kriteria tetapi tidak dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan. Dengan kata lain, kauses adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku. Yang terakhir yaitu efek. Efek adalah akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku. Manajemen audit yang terdiri dari efektif, efisien, dan ekonomis. Jadi maksud efektif yaitu jika suatu goals objektif program dapat tercapai dalam batas waktu yang ditargetkan tanpa memedulikan biaya yang dikeluarkan, maka hal tersebut disebut efektif. Jika dalam biaya atau input yang sama bisa dicapai hasil atau output yang lebih besar, maka hal tersebut disebut efisien. Sedangkan ekonomis jika suatu hasil atau output bisa diperoleh dengan biaya atau input yang lebih kecil atau murah dengan mutu output yang sama, maka hal tersebut disebut ekonomis. Menurut Hans Kartika Hadi, pengertian efektivitas, ekonomis, dan efisien yaitu efektivitas dimaksud bahwa produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan. Sedangkan ekonomis berarti cara penggunaan suatu barang atau hal secara berhati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang terbaik. Sedangkan efisiensi berarti bertindak dengan cara yang dapat meminimalisasi kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu. Fungsi-fungsi yang perlu diperiksa oleh manajemen auditor yaitu yang pertama fungsi pemasaran atau marketing. Jika program yang ditetapkan untuk bagian marketing tidak bisa dicapai dan budget yang ditetapkan bisa dipenuhi, berarti fungsi marketing tidak berjalan efektif. Misalnya market share perusahaan tidak bisa ditingkatkan sesuai dengan rencana. Hal ini disebabkan antara lain karena market research tidak berjalan sesuai rencana. Market intelligence system sudah out of date. Training untuk bagian marketing tidak berjalan.
dan turnover stok bagian marketing terlalu tinggi. Yang kedua, fungsi penjualan atau sales. Jika penjualan dalam kuantitas maupun dalam nilai rupiah menurun, beberapa penyebabnya adalah kurang gencarnya promosi dan advertensi, kurang giatnya bagian penjualan melakukan penetrasi pasar, turunnya mutu perusahaan sehingga kurang bisa bersaing dengan produk dari perusahaan. Yang ketiga, fungsi produksi. Perlu diperiksa apakah terjadi pemborosan dalam fungsi produksi yang bisa terlihat dari beberapa hal. Yang pertama, menumpuknya bahan baku atau terganggunya jadwal produksi karena pemesanan barang tidak memperhatikan iron stock dan EOH. Banyaknya hasil produksi yang rusak atau dikembalikan oleh pelanggan karena rendahnya pengendalian mutu. Dan mesin-mesin dan aset lainnya tidak terawat dengan baik atau terjadinya idle capacity. Dan fungsi personalia, perlu diperiksa apakah rekrutmen pegawai dilakukan melalui seleksi yang ketat sehingga hanya calon pegawai yang memenuhi syarat yang diterima. Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang sesuai. Terdapat reward system yang baik. Dan terakhir, fungsi keuangan. Perlu diperiksa apakah likuiditas perusahaan cukup baik, dana yang dimiliki perusahaan dikelola dengan baik, misalnya jika ada dana berlebih diberikan surat berharga atau didepositkan. Dan terakhir, piutang perusahaan dapat ditagih dengan lancar. Program audit dalam manajemen audit. Dalam pelaksanaan manajemen audit, auditor lebih banyak menggunakan audit program dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dikelompokkan untuk masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Dari jawaban-jawaban kuesioner tersebut setelah dikonfirmasi dengan pengecekan di lapangan dan pemeriksaan bukti-bukti secara sampling dan diskusi dengan bagian yang terkait, auditor bisa menyimpulkan mengenai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dari kegiatan masing-masing fungsi dalam perusahaan. Yang pertama yaitu selama pemeriksaan menemukan audit finding yang berupa minor defensi finding maupun major defensi finding yang dikumpulkan dalam list of audit findings yang dilaksanakan oleh audit staff. Yang kedua, mereview list of audit findings yang memilih mana yang akan dimasukkan dalam konsep laporan yang dilaksanakan oleh auditor in charge. Yang ketiga, menyusun konsep laporan yang dilaksanakan oleh auditor in charge. Yang keempat, mereview konsep laporan yang dilaksanakan oleh audit supervisor. Yang kelima, memperbaiki konsep laporan yang sudah direview dan mendiskusikan poin-poin dalam konsep laporan dalam bagian-bagian yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh auditor in charge. Yang keenam, memperbaiki konsep laporan berdasarkan hasil diskusi dengan bagian yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh auditor in charge. Yang ketujuh, mereview konsep laporan yang sudah diperbaiki dan menyerahkan konsep tersebut kepada manajer audit yang dilaksanakan oleh audit supervisor. Yang kedelapan, mereview konsep laporan dan melakukan perubahan jika diperlukan yang dilaksanakan oleh audit manager dan audit director. Yang kesembilan, mendiskusikan konsep laporan yang sudah diperbaiki dengan kepala bagian atau departemen yang berkaitan yang dilaksanakan oleh auditor in charge, auditor supervisor, dan audit manager. Yang ke-10, memperbaiki konsep laporan berdasarkan hasil diskusi yang dilaksanakan oleh auditor in charge. Yang ke-11, mereview konsep yang sudah diperbaiki dan menyerahkan kepada audit director yang untuk ditandatangani yang dilaksanakan oleh audit manager. Dan yang terakhir, mendatangani laporan pemeriksaan untuk diserahkan kepada direksi yang dilaksanakan oleh audit director. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum